Pemirsa, fakta baru telah diungkap pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang sudah berhasil diringkus usai 11 hari buron. Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Baik, Prof, ini ada kecurigaan daripada pihak keluarga yang menyatakan bahwa pelaku IS ini tidak bekerja sendiri saat melakukan aksinya. Pola seperti ini apakah mungkin terjadi pelaku lebih dari satu, Prof? Saya bisa memahami concern itu, mengingat lokasi ditemukannya korban itu memang berbukit begitu, sehingga rasanya memang cukup berat bagi pelaku untuk menggendong korban yang jatuh ke sisi kanan kalau nggak salah itu, yang agak seperti parit, lalu kemudian diangkat ke jalan, lalu kemudian dibawa lagi ke atas, ya tempat kemudian lalu korban digagahi dan kemudian dikebumikan. Asumsinya lah bahwa itu mungkin terlalu berat karena terlalu terjal ya. Tapi juga jangan lupa bahwa ketika itu kan pelaku tidak dikejar-kejar dengan konteks di mana misalnya ada orang yang melihat atau kemungkinan ada penduduk yang juga melintas, maka dia tenang saja. Dengan kata lain, walaupun misalnya dia seret korban ya pelan-pelan bisa gitu ya, tidak terburu-buru, maka tentu kemudian cukup satu orang pun bisa sebagai pelaku terkait dengan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Begitu. Baik, artinya ada kemungkinan jika ternyata pelaku tidak hanya melakukan aksinya sendiri seperti itu ya, Prof ya? Ya, kalau ada kondisi terpaksa buru segera, maka tentu pertimbangan bahwa harus ada berdua bertiga itu menjadi benar. Tapi kalau misalnya tidak ada faktor buru-buru di mana ya pelaku melakukannya dengan pelan-pelan misalnya sesuai kemampuannya, maka tentu satu orang pun bisa, begitu. Baik, ini kan informasinya juga korban sempat disekap sebelum melakukan kekerasan seksual. Nah, kalau melihat dari background pelaku ini juga yang merupakan residivis, bagaimana Prof melihatnya? Apakah memang pola-pola seperti ini bisa terjadi sebagaimana seorang residivis kemudian melakukan kembali aksi kejahatannya? Ya, kalau residivis hanya sampai pada tadi kemauan mengulangi perbuatan, dan bukan hanya kemauan tapi keberanian. Ya, jadi ada saja orang yang ingin ya tapi nggak berani. Nah, dia ini ingin dan berani gitu. Soal kemudian bagaimana mengeksekusinya tentu amat tergantung pada perlawanannya. Kelihatannya korban itu melawan dengan luar biasa karena tahu nyawanya terancam, maka dia melawan dengan sekeras-kerasnya. Nah, kelihatannya juga kemudian pelaku lalu dalam rangka melumpuhkannya, maka kemudian bertindak sehingga kemudian eksesif. Sebagaimana pengakuannya di kantor Polres, maka dia tidak berniat membunuh, minimal itu katanya ya. Dia tidak berniat membunuh, namun karena korban itu berontak, melawan, maka kemudian dia membunuhnya. Nah, begitu sudah membunuh, barulah kemudian muncul lagi keinginan untuk berudah paksa, memperkosa yang bersangkutan. Dengan kata lain, memang soal perlawanan dari korban menjadi penting ya dalam rangka apa yang dilakukan oleh pelaku kemudian, begitu. Baik, nah tapi kan ini berdasarkan informasi bahwa ternyata korban juga sempat diseret sejauh 2 kilometer. Nah, ini apakah artinya pelaku ini sudah memetakan dan juga merencanakan aksinya ini, Prof? Betul sekali. Jadi pelaku sudah merencanakan bahkan seperti diperkirakan oleh polisi membawa rafia gitu ya. Demikian juga memilih lokasi yang walaupun hilly, walaupun agak berbukit dan jauh, toh karena dia tahu bahwa tidak ada orang lewat ya, maka kemudian dia bisa melakukannya dengan tenang. Dia menyeret pelan-pelan ya korban gitu hingga sejauh beberapa kilo sebelum kemudian ditemui semacam lekukan lah gitu ya, sehingga dia kemudian tidak perlu menggali dalam 2 meter saja, maka tidak sampai 2 meter gitu ya, untuk kemudian ditutupi dengan daun-daun. Jadi ini memperlihatkan bahwa memang korban mengetahui medan, memahami kontur daerahnya, sekaligus juga memahami perilaku orang-orang di situ. Alhasil tadi kembali pada tesis saya di awal, karena dia yakin bahwa tidak ada orang lewat, tidak ada orang yang mengetahui, maka dia bisa melakukannya dengan pelan-pelan ya, tanpa perlu bantuan orang lain. Begitu. Baik, ada juga dugaan ini korban dikubur sesaat sebelum kehilangan nyawanya. Apakah yang membuat pelaku mungkin berbuat seperti itu? Apakah memang karena panik sehingga akhirnya mengubur hidup-hidup korban ini, Prof? Saya kira bukan begitu ya, karena dari penuturan kepolisian yang bersangkutan itu membunuh dulu ya, karena tadi si korban meronta melawan,
maka kemudian pelaku melakukan suatu tindakan yang eksesif, misalnya mencekik atau memukul secara berlebihan, akibatnya korban meninggal. Nah, ketika korban meninggal, maka kemudian lalu dilakukan ruda paksa. Ruda paksa ini atau perkosaan ini bisa saja dilakukan pada dua tempat berbeda. Pada saat dia dibunuh atau kemudian setelah diseret, kemudian dalam rangka pada saat dia mendekati lokasi atau lubang di mana kemudian korban dikebumikan gitu ya. Jadi ada kemungkinan dua kali nih. Cuma paling tidak dari penuturan kepolisian kelihatannya segera setelah korban itu dibunuh, barulah kemudian dilakukan ruda paksa terhadap korban tersebut ya. Baru kemudian setelah itu diseret mendekati hingga mendekati lokasi lubang penguburan dari korban tersebut begitu. Baik, Prof, ini kan pelaku residivis. Apakah artinya pelaku juga mengalami gangguan jiwa sehingga mengulangi perbuatannya atau tidak jera dengan hukuman yang pernah sebelumnya ia terima? Ya, jadi residivis itu sebetulnya penamaan dari orang-orang yang melakukan kegiatan kejahatan berulang. Ya. Ada juga kegiatannya bisa tidak sama, tapi yang penting adalah bahwa yang bersangkutan itu masuk atau menjadi perhatian peradilan pidana untuk yang kedua kali. Ya. Nah, khusus pada saat ketika seorang pelaku kejahatan susila melakukan kejahatan yang sama sekali lagi, benar bahwa disebut residivis, tapi juga dapat disebut sebagai dilihat dari data atau teori, maka memang para pelaku kejahatan tindak pidana susila ini memang termasuk yang paling tinggi, ya paling tinggi tingkat re-offense-nya. Mengapa? Apakah karena tidak jera saat di pelapas? Tidak juga ya, tapi karena tadi kejahatan ini bukan hanya kejahatan yang terkait dengan untung rugi, kejahatan yang terkait dengan perhitungan, tapi juga kejahatan yang terkait dengan biologi. Nah, dalam hal ini sudah ada semacam kebutuhan biologis dari yang bersangkutan dan sudah terbiasa bagi yang bersangkutan si pelaku tidak menahan ya biologi kebutuhannya. Dengan kata lain dia ketika dia mau maka dia bunuh saja orang yang dia lihat. Begitu kurang lebih. Baik, kita harapkan semoga kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi di negara kita. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Profesor Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat sore Prof. Terima kasih.